Halo, selamat siang, selamat malam, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak Kak Rofik ya di seri pembahasan untuk soal TPS. Ya, seperti biasa, kalau ditemani sama Kak Rofik, berarti kita akan membahas soal TPS yang berkaitan dengan atau yang termasuk ke dalam subbab TPS penalaran umum dan juga kuantitatif. Nah, TPS yang akan kita bahas hari ini atau soal-soal TPS yang akan kita bahas hari ini adalah soal-soal TPS yang kemarin diujikan ya atau diteskan dalam tryout akhir bulan Agustus kemarin ya di Bimbel Tridaya. Mungkin bagi adik-adik yang mengikuti tryout tersebut, hari ini kita akan bahas latihan-latihan soalnya. Kalau yang belum, nanti mungkin bisa ditanya-tanya ya terkait contoh soalnya ataupun file soalnya seperti apa kalau mau di download ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soalnya. Oke, kita langsung mulai ya pembahasan kita untuk hari ini ya. Nah, eh, di subbab atau subtes yang pertama ini, seperti biasa kakak akan bahas dulu atau kakak akan jelaskan dulu berkaitan dengan penalaran umum. Ya, di sini ada beberapa soal yang berkaitan dengan penalaran umum, terutama yang berkaitan dengan wacana ya. Di sini kita akan coba memahami wacana yang biasanya memang di wacana itu ada bentuk-bentuk penyajian data yang merupakan atau berupa tabel maupun berupa grafik ya. Nah, kalian bisa lihat di soal-soal ini, di sini ada 20 soal ya. Ada dua teks atau dua wacana yang nanti berkaitan dengan grafik ya. Kemudian ada juga di sini beberapa soal penalaran ya yang berkaitan dengan pola bilangan atau barisan bilangan. Kemudian ada teknik perhitungan lah ya, simpelnya seperti itu. Oke, kita langsung bahas ya. Mungkin langsung aja berurutan dari nomor satu nih, wacana yang pertama. Di sini berkaitan dengan teks minat dan bakat katanya ya. Oke. Oke, di sini katanya untuk menyalurkan bakat dan minat siswa SMA Tridaya Tunas Bangsa Bandung kepada siswa dibagikan formulir identitas guna mengetahui kegemaran tiap siswa. Nah, hal itu dilakukan agar sekolah dapat membina bakat dan minat siswa secara benar. Pembinaan tersebut dimaksudkan sebagai kegiatan ekskul ya. Ekskulnya merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kurikulum inti. Dari formulir yang dibagikan itu dapat dikenali berbagai bakat dan minat siswa. Meskipun tidak semua bakat dan minat siswa itu terpenuhi di sekolah, pihak sekolah mengetahui kegemaran siswa. Dengan cara itu, sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Berdasarkan isian tersebut, diketahui ada 5 jenis kegemaran utama siswa SMA Tridaya Tunas Bangsa, yakni bola basket, seni tari, melukis, menyanyi, dan seni peran sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya, ada sebaran jenis kegemaran berikut. Mungkin banyak siswa peminatnya dari setiap kelas ya, dari setiap jenjang. Gitu. Nah, di soal yang pertama di sini ditanyakan kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua. Nah, berarti ini kan paragraf kedua di sini ya. Kalimat ketiga bisa kita lihat ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Nah, di sini yang ada kata itu di sini ya, di awal nih. Dengan cara itu, berarti itu di sini ya, kalau kita lihat dalam konteksnya ya, dengan cara itu sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan minat dan bakat dan minat siswa. Ya, dengan cara itu. Cara apa yang dilakukan oleh sekolah? Berarti kita lihat tadi dari teksnya ya, terutama mungkin di paragraf yang sama juga di sini ada ya, formulir yang dibagikan. Artinya cara yang dilakukan oleh sekolah itu adalah membagikan formulir untuk kemudian diisi oleh siswa. Ya, sehingga bisa kita katakan bahwa kata itu di sini ya lebih merujuk ke ini ya, yang B, yaitu mengisi formulir. Siswa diminta untuk mengisi formulir. Dengan cara siswa mengisi formulir
itu ya gitu. Sekolah dapat nantinya mencarikan wadah untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Sebenarnya mungkin tidak langsung ke sana ya, tetapi jika siswa mengisi formulir maka gitu ya sekolah bisa tahu apa namanya atau bisa mengenal bakat dan minat siswa. Kemudian jika sekolah bisa mengenal bakat dan minat siswa, maka sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa tersebut. Gitu, sehingga tetap ya caranya itu lebih ke tadi, yaitu meminta siswa untuk mengisi formulir. Oke, sekarang yang nomor 2. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Jadi mungkin ini ceritanya paragraf teksnya secara keseluruhan belum lengkap ya. Nah, setelah tabel di sini belum ada istilahnya apa ya, kalimat penjelas mungkin, atau mungkin kalimat penutup dan lain sebagainya ya. Secara teoritis saya tidak terlalu mendalami hal itu ya, tetapi kita lebih ke melihat dari konteks wacana ya, dan juga konteks penyajian data yang ada di sini ya, atau data-data yang ada di sini. Nah, paragraf mana yang paling tepat melengkapi teks di atas? Ini bisa kalian baca ya satu persatu ya, silahkan, atau mungkin kalian juga sudah membaca ini ya. Dan kalau mau dicoba jawab dulu boleh ya, di pause dulu videonya, kemudian boleh dicoba jawab. Nah, kita akan samain ya jawabannya. Kalau dari saya pribadi, ini jawabannya adalah yang E ya. Kenapa yang E? Karena dari tabel di atas diketahui bahwa siswa cenderung memilih bola basket. Ya kan, ada kecenderungan di sini siswa memilih bola basket, karena secara total keseluruhan pun yang memilih bola basket ini adalah yang paling banyak. Ya kan, ada tepat 370 orang di sini yang memilih bola basket. Lebih banyak dibandingkan jenis kegemaran yang lain. Ya, gitu. Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik, basket masih mendominasi kegemaran siswa. Maksudnya kecenderungan naik itu dari setiap angkatan ya, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 misalkan. Itu tidak ada kecenderungan naik ya, karena di sini fluktuatif. Ya, angkatan pertama 100 ya, paling sedikit nih di antara bola basket, kemudian naik angkatan keduanya ini lebih banyak ya, angkatan ketiganya di sini turun lagi gitu. Ya, yang lain itu kurang tepat, mungkin nanti secara teoritis bisa kalian lihat juga ya di sini kenapa kurang tepat, seperti cenderung tidak stabil. Nah, kan mungkin bisa dilihat bahwa sebenarnya ada yang stabil ya, ada yang naik terus seperti seni tari misalkan, atau melukis gitu ya. Ini stabil ya, tapi di sini kan dilihatnya cenderung tidak stabil, artinya harusnya secara keseluruhan dilihat tidak stabil gitu, tapi kan ada juga yang stabil naik atau stabil turun ya gitu. Tetapi seni peran ini memang terlihat tidak stabil ya, tiba-tiba melonjak nih di sini ya, di kelas 12 itu banyak yang ingin gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari tabel kalian mungkin bisa lihat di soalnya, kalau punya bisa di-download dulu mungkin ya soalnya ini, biar bisa sambil dilihat juga, karena ini saya bolak-balik ya. Nah, mana yang paling sesuai dengan isi tabel? Itu jawabannya adalah yang B ya. Kenapa yang B? Karena di sini seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Ya kan? Seni tari nih peminatnya selalu meningkat. Meskipun mungkin seperti bola basket ini peminatnya paling banyak ya, tetapi dia fluktuatif, kadang naik, kadang turun ya. Gitu peminatnya. Tetapi di sini prospek, kalau berkaitan dengan prospek itu berkaitan dengan bagaimana ke depannya. Itu ya. Bagaimana ke depannya. Jadi yang paling baik itu yang dilihat dari kecenderungannya selalu meningkat setiap tahun. Ini dianggap mungkin pada saat kelas 10 ya ada segini, pada saat kelas 11 ada segini, kemudian pada saat kelas 12 ada segini. Cenderung naik dan hampir sama ya kenaikannya, maksudnya hampir statis, hampir tetap. Ini 3, ini 2 ya, hampir sama gitu. Kemudian yang nomor 4, dari data jenis kegemaran yang paling diminati siswa
di SMA Tridaya Tunas Bangsa ini adalah apa? Jelas. Ini jawabannya adalah yang A ya, yaitu bola basket. Jelas ya, dari segi peminatnya ini paling banyak. Gitu. Meskipun ini ada yang melonjak nih drastis ya, tetapi di antara kelas 12 mungkin memang yang paling banyak peminatnya adalah seni peran. Tapi secara keseluruhan maka ini bisa kita totalkan ya. Pasti tidak ada yang melebihi bola basket. Ya, karena hampir di semua jenjang ya, di semua angkatan hampir ya, karena ini kelas 12 tidak terlalu, itu bola basket selalu merajai lah gitu. Oke, sehingga jelas yang paling banyak di sini adalah bola basket ya. Kemudian yang kelima, berdasarkan minat bakat paling diminati siswa SMA Tridaya Tunas Bangsa untuk kelas 12 adalah, nah tetapi untuk kelas 12 tadi ya, yang paling banyak adalah seni peran, ada sebanyak 180 ya, berbeda 60 siswa nih dibandingkan dengan bola basket ya, itu cukup jelas. Kemudian nomor 6, berdasarkan jenis kegemaran melukis ya, untuk kelas 12 adalah, oh mungkin banyak peminatnya ya, kegemaran melukis untuk siswa di kelas 12 gitu, melukis di kelas 12 berarti bisa kita lihat nih, melukis nah di kelas 12 ya, berarti banyaknya peminat adalah 44 orang. Jadi jawabannya adalah yang E. Cukup jelas juga ya. Dan yang terakhir nomor 7 nih, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran siswa SMA Tridaya Tunas Bangsa adalah yang mana? Oke, kalian bisa cek satu persatu, tetapi yang ini bisa dilihat ya. Basket paling banyak diminati, betul. Jumlah yang gemar seni peran adalah 227. Ini benar juga ya. Kalian bisa coba jumlahkan ini. 227 hasilnya. Kemudian jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemaran itu adalah 468. Kita bisa jumlahkan di sini. Ini kan sama di sini berarti udah 300 ya, 300 ini 400 424 sama 44 berarti 468. Betul ya? Itu kalian bisa coba hitung lagi. Kegemaran seni tari yang paling sedikit ada di kelas 11. Kegemaran seni tari paling sedikit ada di kelas 10 ya, harusnya. Harusnya kelas 10 nih yang A ya. Yang A, yang 75. Jadi ini kegemaran seni tari yang paling sedikit ada di kelas 11. Ya, ini harusnya ada di kelas 10 ya. Tadi seni tari paling sedikit ya, harusnya ada di kelas 10 ya. Jadi ini salah ya. Ini kurang tepat. Jumlah siswa gemar melukis adalah 160. Jumlah siswa gemar melukis. Ini bisa kalian jumlahkan, tetapi kayaknya ini jumlahnya nggak nyampe. Ini nyampe 100. Ini sama ini kan berarti 98 ya. 98 ditambah 68 itu adalah sekitar 166. Ya kan? Ya, sekitar 166. Jadi kurang tepat juga ini harusnya. Ya, jadi tidak 160 ya, tetapi 166. Jadi harusnya ini ada dua nih berarti jawabannya ya. Bisa yang D, bisa juga yang E. Karena seni tari paling sedikit itu adanya di kelas 10 harusnya ya. Seni tari paling sedikit ini di kelas 10 ya, 75 orang. Gitu. Jadi kurang tepat juga ya yang D. Yang E itu justru sama ya, kurang tepat juga. Jadi ini ada dua opsi ya. Entah mungkin ini agak typo atau seperti apa ya di nomor D-nya. Tapi yang jelas ini ada dua jawaban. Ya, kalian bisa pilih salah satu mungkin ya. Tapi kalau ada seperti ini, kalau kakak sendiri lebih apa ya namanya, lebih cenderung untuk memilih jawaban yang E. Kenapa yang E? Karena di sini secara perhitungan dia salah. Ya, secara perhitungan dia salah. Tetapi di sini hanya membandingkan banyak atau sedikitnya. Gitu. Tapi mungkin ya tadi ya di sini kayaknya ada typo atau lain sebagainya. Tapi kalau ini kalau tadi kan dilihat secara perhitungan ini eksak ya, selalu tepat. Gitu. Tidak 220-an misalkan jawabnya, tidak seperti itu, tetapi tepat 227, ini juga tepat 468. Harusnya ini tepat kan? Tadi sekitar 160 berapa tadi? 168 ya kalau tidak salah. Itu harusnya tepat juga. Ya, tetapi ini tidak pas ya, terlalu kurang atau beda sedikit. Jadi lebih
lebih cenderungnya saya memilih yang E. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat untuk wacana yang kedua. Di sini ada soal nomor 8 sampai 14 ya, teks untuk soal nomor 8 sampai 14. Katanya gini, sepanjang 4 tahun terakhir ini ya, dari 2016 sampai 2019. Ini teksnya kayaknya dibuat tahun 2019 ya. Jadi dia bilangnya sepanjang 4 tahun terakhir ini produksi udang Indonesia masih menguasai pasar Jepang. Ya. Jadi ini berkaitan dengan banyaknya udang atau jumlah udang yang diimpor oleh Jepang ya. Volume ekspor udang Indonesia memang masih paling tinggi ke negeri matahari terbit ya. Biasanya Jepang itu disebutnya negeri matahari terbit. Hanya saja perlu diperhatikan ternyata volumenya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Oke, betul ya. Ini apalagi dari 2018 ke 2019 ini penurunannya lumayan drastis ya. Gitu. Kenapa terjadi? Karena di sini disebutkan seiring lesunya sektor udang nasional. Hal yang perlu diwaspadai adalah produksi udang Vietnam yang makin melejit. Oh, kalian bisa lihat di sini ya. Makin melejit tetapi tetap nih kayaknya ya. Di 2019 dia juga ada penurunan ya, meskipun memang di sini kecenderungannya dia ada penaikan ya dari 3 tahun sebelumnya. Itu sebagai perbandingan pada tahun 2016 ekspor udang Indonesia ke Jepang sebanyak 55.617 ton, sedangkan Vietnam ekspor 35.664 ton. Ya, untuk lebih jelas ya lihat tabel di bawah ini. Oke. Ya, kayak gitu. Mungkin ya pada intinya yang lain tuh kecenderungannya turun ya. Seperti India yang asalnya besar ya, seperti India yang kemudian disusul oleh Thailand ya, tetapi Vietnam dan juga ini kecenderungannya naik ya di 3 tahun sebelumnya. Tapi kalau 2019 memang semuanya di sini turun ya jumlah ekspornya gitu. Oke, kita lihat nomor 8 di sini katanya hal yang digambarkan dalam tabel tersebut adalah yang mana? Nah, yang A di sini disebutkan jumlah udang yang diimpor Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup drastis dan ekspor udang dari Indonesia, Cina, dan India mengalami turun naik. Nah, ini kurang tepat ya. Tidak turun naik, tetapi kalau Indonesia itu selalu turun, Cina dan India ini selalu naik ya. Untuk 2016 sampai 2018 kemudian turun di 2019. Tapi kalau Indonesia kan itu selalu turun ya, tidak turun naik. Oke, kalau yang B, jumlah ekspor udang Indonesia tahun 2016 dan 2017 hampir sama dengan jumlah ekspor dari negara lain pada tahun 2018. Oke, enggak juga ya, tetap lebih besar Indonesia ya. Itu tetap lebih besar Indonesia pada tahun 2018, sedang jumlah ekspor udang pada tahun 2019 hampir sama dengan jumlah ekspor India pada tahun 2018. Nah, ini juga lumayan jauh ya. Hampir 12.000 nih selisihnya. Jadi kakak rasa ini kurang tepat juga ya. Kemudian yang C, jumlah ekspor udang Indonesia, India, dan Thailand ke Jepang dari tahun ke tahun menurun. Sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun makin naik, kecuali tahun 2019 mengalami penurunan drastis. Ya, betul ya. Ini tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Indonesia, India, dan Thailand memang terjadi penurunan ya, kecuali terutama untuk 2018 ke 2019. Kalau yang lain terdapat kecenderungan naik ya sebenarnya, kecuali di tahun 2019 yang mengalami penurunan drastis ya. Gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian yang nomor 9, kesimpulan isi tabel tersebut yang tepat adalah, nah mungkin sudah agak hafal lah ya isi tabelnya seperti apa. Kita coba langsung lihat opsinya di sini. Kenaikan yang tajam ini enggak ya. Kemudian udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Oke, ini benar ya, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Ini benar ya.
bukan hampir, malah semua negara di sini mengalami penurunan ya. Gitu. Kemudian yang C, ekspor udang dari berbagai negara selalu stabil. Oh, ini juga salah ya. Karena harusnya ada penurunan. Ekspor udang dari negara lain mengalami kenaikan tajam. Tidak juga ya. Ini turun. Yang E, jumlah impor udang Jepang dari berbagai negara, dari beberapa negara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Enggak juga ya. Karena ada yang penurunan ya di 2018 ke 2019. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kemudian 10, berdasarkan tabel, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 yang paling tinggi adalah dari negara, ya jelas masih dikuasai Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 11, dari tahun 2016 sampai 2019, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah paling rendah. Oke, jadi totalnya ya. Totalnya dengan jumlah paling rendah itu dari negara mana? Oke, sebenarnya dari sini bisa kita lihat paling rendah itu hampir di setiap tahun ya, itu bisa kita lihat ada di Thailand ya sebenarnya, hampir setiap tahun. Tapi ini mungkin nanti kalian bisa coba jumlahkan ini satu persatu ya, terutama kalau kita lihat Indonesia, Vietnam, dan India ini cenderung menguasai di 3 teratas. Ya, yang selisihnya agak sedikit berdekatan itu adalah Cina dan Thailand. Ya, nah ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu, mungkin ya. Kita bisa jumlahkan terlebih dahulu atau kita bisa lihat selisih dari setiap tahunnya. Gitu. Di tahun 2016 ini Thailand yang menang kan? Thailand yang menang ini sekitar 5.000 sekian lah ya, 5.000 sekian, 5.000-an. Kemudian kalau di 2017 itu yang menang Cina ya, tapi ini pun tidak terlalu banyak, hanya sekitar mungkin nggak nyampe 1.000 ya, hanya sekitar plus di sini mungkin 500-an atau 600-an lah ya, 600-an. Kemudian di 2018 ini masih dikuasai oleh Cina juga ya. Ini naiknya sekitar mungkin 3.600-an ya. 3.600-an. Kemudian kalau di 2019, nah ini lebih besar sekitar mungkin lebih ke 900-an lah ya. 900-an. Ini saya tidak menghitung secara eksak ya atau secara tepat, tapi hanya melihat selisih-selisihnya. Nah, kalau lihat di sini ya, Cina itu selalu mengungguli Thailand. Tetapi kalau kita lihat totalnya selisih yang secara keseluruhan, ini kan 3.600, ini 600, ini juga 900, sedangkan ini 5.000-an. Itu hampir mendekati juga ya. Hampir mendekati 5.000-an juga. Gitu ya. Nah, ini mungkin kalian bisa hitung lagi nanti ya secara lebih tepatnya, tapi kalau saya prediksi di sini memang sebenarnya Thailand masih menguasai. Ya, Thailand masih menguasai. Jadi jawabannya bukan Thailand ya, harusnya adalah Cina ya, yang paling rendah yang ditanyakan. Itu. Jadi jawabannya kemungkinan besar masih Cina. Nanti kalian boleh cek lagi ya untuk lebih jelasnya, lebih tepatnya dihitung lagi gitu. Oke, silakan boleh dihitung lagi. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sekarang kita lihat ke nomor, di sini tadi nomor 12 ya, sekarang nomor 12. Oke, di sini diketahui udang yang diimpor Jepang dari tahun 2017 sampai 2018 yang mengalami kenaikan itu di negara apa? Kalian bisa lihat di tabelnya ya. 2017 hingga 2018. Ini berarti kalau kita lihat di tabel 2017 hingga 2018, ini yang naik itu Vietnam ya, kemudian China ya, atau Tiongkok ya kalau sekarang. Jadi jawabannya adalah yang D, Vietnam dan China. Oke, kemudian nomor 13, jumlah impor udang Jepang pada tahun 2019 adalah berapa? Nah, ini kita harus menghitung totalnya ya. Tapi di sini bisa kita lihat nanti mungkin secara kasar ya.
kalau kita lihat di sini, kita lihat ujungnya aja ya. Kan 16, 13, 29. 29 tambah 9, 38. 38 tambah 9 ini adalah sekitar 47 ya. Berarti kemungkinan besar totalnya itu adalah 40-an, 47 atau mungkin nanti lebih mendekati ke 50. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi secara kasar kita bisa hitung seperti itu. Kita cek aja dulu kalau mau lebih yakin ya. Kalian bisa hitung ini ya, ditambahkan, tetapi kemungkinan besar memang tadi depannya itu 47 kan. Jadi otomatis yang lebih tinggi dari 47 tetapi tidak sampai lebih tingginya kan 10.000 nggak akan mungkin ya. Karena ini pun selisih ratusannya itu tidak sampai, bahkan tidak sampai 900-an ya. Gitu. Tidak sampai 900-an. Jadi kemungkinan besar hanya di 50 ribuan. Gitu. Jadi tidak akan sampai ke 60.000 ya. Oke, kemudian nomor 14, jumlah impor udang Jepang tertinggi dari negara ya. Jelas ya. Dari Indonesia ini sebenarnya tadi juga udah ada ya. Kalau tadi dari pada tahun 2019 saja, tetapi secara keseluruhan pun jelas Indonesia selalu unggul ya dibandingkan negara-negara yang lain. Ini apa ya istilahnya non debat lah ya kalau itu ya, karena setiap tahun Indonesia ini pasti yang paling besar ya, impor yang paling besar itu dari Indonesia. Oke, itu terkait dengan wacana yang kedua ya. Jadi kalau berkaitan dengan wacana, memang saya sendiri pun tidak bisa menjelaskan secara teoritis lah ya, terutama berkaitan dengan misalkan bagaimana menarik kesimpulan. Kalau tadi apa namanya itu refernya kemana, nah itu secara teoritis dari segi kebahasaannya ya dalam konteks wacana itu saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail ya, karena memang base-nya saya adalah orang matematika dan yang saya lihat di sini hanya dari segi penalaran. Ya, jadi orang matematika pun jelas harus paham kan bagaimana memahami suatu bacaan ya. Jadi terutama yang berkaitan dengan penyajian data gitu. Sehingga di sini saya lebih fokus ke bagaimana kita melihat data ini, bagaimana menghitung ataupun bahkan bagaimana melihat mana yang terbesar, mana yang terkecil tanpa harus menghitung secara fix ya atau secara pastinya gitu. Jadi dikira-kiranya seperti apa. Itu penalaran tuh lebih ke seperti itu. Ya, bagaimana kita menalar suatu jawaban ya tanpa harus kita hitung secara detail. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita tinggalkan dulu sejenak ya yang berkaitan dengan wacana. Kita masuk ke nomor 15 di sini. Ini berkaitan dengan pola bilangan. Nah, di sini ada pola bilangan yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Disajikan dalam bentuk tabel. Kalian bisa lihat di sini di baris pertama ini kemungkinan besar polanya itu per baris ya. Jadi tidak ke bawah, karena kalau ke bawah ini 345, ini 345. Ini berubah 234. Tapi di sini ini tidak sama lah intinya ya, polanya itu tidak sama. Gitu. Tetapi kalau ke kanan, nah ini ada polanya ya, per baris. Gitu. Kalau kita lihat yang pertama 144. 144 ini adalah suatu bilangan kuadrat. Ya kan? Ini terkenal ya, sering digunakan, yaitu 12 kuadrat. Ya, kemudian 8000. 8000 ini adalah bilangan kubik. Ya, bilangan pangkat 3, yaitu 20 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya 8, 10 pangkat 3-nya 1000 kan? Jadi dikalikan 80.000. Gitu. Ya, sehingga kita bisa, nah balik lagi ya, kita bisa menalar dari sini ada kemungkinan ini adalah bilangan pangkat 4. Ya, bilangan pangkat 4. Berapa pangkat 4? Nah, kenapa saya berpikiran juga ini bilangan pangkat 4? Kalian bisa lihat di sini ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, ini 4 tuh. Jadi kemungkinan di sini adalah bilangan pangkat 4. Ya. Nah, sehingga kita harus lihat nih berapa yang nantinya akan dipangkatkan 4. Di sini kita lihat di baris pertama ada angka 3 dan angka 3. Kemudian disusul hasilnya di sini ada 12. Nah, kemudian kita bisa menalar lagi nih kira-kira dari 3 dan 3 bagaimana caranya menjadi 12. Yang nanti pola yang sama kalau kita terapkan pada 4 dan 4 hasilnya akan menjadi 20. Gitu. Nah, mungkin kalian bisa menalar itu dengan cepat atau kalian butuh waktu untuk berpikir, silahkan ya. Kalau mau berpikir dulu boleh di pause dulu videonya.
Di sini saya akan langsung jawab ya. Jadi penalaran atau pola yang bisa saya dapatkan di sini adalah 3-nya yang pertama ini kita tambahkan dengan 1. Ya kan? Kemudian kita kalikan lagi dengan 3. Yang kedua. Ya kan? 4 dikali 3 jawabannya adalah 12. Gitu. Sehingga bilangan yang ada di sini 12 dikuadratkan. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan pola yang sama, 4 ditambah 1 dikali dengan 4. Ya kan? Hasilnya adalah 20. Ya, sehingga untuk di sini jawabannya adalah 5 ditambah 1 kemudian dikali dengan 5. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Ya gitu. Sehingga yang akan kita pangkatkan 4 adalah 30. 30 pangkat 4, 3 pangkat 4 jawabannya adalah 81. 10 pangkat 4 artinya kita tinggal tambahkan 0 digit 4 di belakang. Atau 4 digit 0 di belakang ya. Kebalik nih bahasanya. Jadi ini adalah 30 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4-nya saja itu adalah 81. Jadi jawabannya adalah yang E. Atau mungkin kalian berpikirnya 3 kali 3 ditambah 3 bisa ya. Jadi 12. 4 kali 4 ditambah 4 20 betul. 5 dikali 5 ditambah 5 bisa ya. Kesana juga sama. Jadi polanya itu bisa apapun sebenarnya, yang jelas nanti opsinya atau jawabannya itu pasti sama. Oke. Mudah-mudahan masih kebayang ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Nomor 16. Tentukan nilai Y pada pola berikut. Oke, di sini ada 9, 16, 12. Ya, kemudian disusul di sebelah kanan polanya adalah 18, 32 dan Y. Nah, mungkin kalian bisa berpikiran ya. 9 ke 18 dikali 2, 16 dikali 2, 32 juga ya. Berarti 12 tinggal dikali 2 aja nih. Jadi Y-nya 24. Betul ya. Itu bisa. Tapi ini kebetulan ya. Ini kebetulan. Kenapa? Karena memang bisa dibilang terkadang kalau kita menggunakan pola seperti itu tidak selalu benar ya. Itu tidak selalu benar. Tapi untuk konteks soal yang ini pas ya. Kebetulan itu benar banget. Gitu, kebetulan ya. Kebetulan sekali itu. Itu bisa benar ya. Atau bisa juga kalian lihat di sini. Kalau 9 kita kalikan dengan 16 ya. 9 dikali 16 itu hasilnya adalah 12 kuadrat. Ya, 144. Gitu. Sehingga di sini kalau kita coba 18 dikali 32, berapa sih hasilnya 18 dikali 32? Ini adalah 576 ya, kalau tidak salah. Coba kita hitung. 32 dikali 18, 6, kemudian ini 25 ya. Kemudian ini 32. Betul ya? 576. Dan 576 itu sama saja dengan 24 dikuadrat. Jadi betul ya. Tadi kebetulan sekali ya. Kebetulan ini dikali 2 hasilnya sama. Tapi kalau ini kebenaran ya. Bukan kebetulan lagi nih. Ini udah kebenaran ya. Polanya udah sangat benar ya. Oke, kita lihat selanjutnya nomor 17. Nah, ini kalau kalian hitung manual mungkin bisa saja ya, tetapi lumayan agak panjang mungkin ya. 5,65 dikurangi 5,55 berarti 0,1. Nanti ditambahkan dengan ini jadi 4,65 dikurangi dengan ini ya. Jadinya berapa? 0,2 mungkin ya. Kemudian ditambah lagi dengan ini bisa ya. 0,2. Kemudian ditambah lagi ini jadi 3,65 dikurangi 3,35 berarti 0,3. 0,3 ditambah ini berarti 2,65 ya. 2,65 dikurangi 2,25 itu adalah 0,4. Ya kan? 0,4 itu jawabannya adalah 2/5. Bisa seperti itu kalau kalian mau menghitung satu persatu ya. Dan kalian bisa menghitung dengan cepat. Atau kalian bisa melihat misalkan dua bilangan ini ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Ya kan? Ini juga kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Ini juga nih kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Gitu. Sehingga kita bisa lihat di sini 5,65 ya, kalau dikurangi 2,25 dikurangi lagi 3 artinya kan sama saja dengan 5,65 dikurangi 5,25. Ya kan? Jadi jawabannya adalah 0,4.
Ini koma ya, bukan 1. 0,4. Jadi jawabannya 2/5 ya. Sama saja seperti itu. Nah, bebas. Itu trik saja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8 ini berapa katanya. Oke, nah di sini kuncinya adalah seperti ini. Ini biasanya tipikal soal olimpiade ya, nomor 18 ini. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, kunci dari bilangan yang habis dibagi bilangan 2 pangkat n, jadi kita tulisnya gini aja lah ya. Bilangan habis dibagi 2 pangkat n itu jika ya, jika n digit terakhirnya habis juga dibagi 2 pangkat n. Jadi maksudnya gini. Ini bahasanya mungkin bilangan yang terdiri dari n digit terakhirnya ya. Jadi contohnya gini, kita lihatnya yang A 456 gitu ya. Yang B 567, yang C 678, yang D 789, yang E 890. Gitu. Jadi kita lihatnya 3 digit terakhirnya. Kenapa? Karena 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, jadi kita lihat 3 digit terakhir dari bilangan ini. Apakah habis dibagi 8 juga atau tidak gitu. Ya. Oke, jadi di sini kita lihat 456. Apakah habis dibagi 8? Benar ya, kebetulan nih. Enak nih ya. Di opsi A juga sudah benar. 456 dibagi 8 itu adalah 57. Ya kan? Atau nanti silakan coba kalian hitung lagi ya. Takutnya saya salah menghitung. 57. Tapi kalau 567 dibagi 8 nggak bisa kan? 56 dibagi 8 bisa 7. 7 dibagi 8 0, sekian. Ya, jadi 70, sekian nantinya. 678 dibagi 8 nggak bisa ya. 8, atau 80 berapa mungkinnya? 82, sekian. Gitu. 789 sama ya, itu nantinya 90, mungkin sekitar 98, sekian. Jadi tidak pas ya, ada sisanya. Begitu juga 890 ya, nantinya 109 atau 100 ya, sekitar 100 sekian lah ya, 110 atau 111 sekian gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A, karena 456 habis dibagi 8 ya, habis dibagi 8. Jadi kita tinggal lihat digit terakhirnya, n digit terakhirnya gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 19. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil itu yang mana? Katanya gitu ya. Jadi X-nya genap, Y-nya ganjil. Oke, kita coba hitung ya. Kalau genap ditambah ganjil ya, genap ditambah ganjil, kalian bisa ambil contoh aja 2 tambah 3, itu hasilnya kan ganjil. Jadi ini ganjil, kemudian dikali lagi dengan dikurangi juga sama ya, hasilnya tetap ganjil. Ganjil dikali ganjil, ini hasilnya adalah ganjil ya. Jadi enak lagi nih ya, nomor yang A pun sorry ini ada kesalahan ya, sorry saya kurang tepat nih melihatnya ya. Jadi X ditambah Y, genap ditambah ganjil, itu hasilnya ganjil ya. Contohnya tadi 2 tambah 3 ya. Tetapi kalau dikurang, nah ini harus kita lihat ya. Pola dari bilangan ganjil itu adalah 2n plus 1 misalkan ya. Kalau bilangan genap itu adalah 2n. Nah, sehingga kemungkinan besar memang ini hasilnya adalah kalau genap dikurangi ganjil ya, misalkan 4 dikurangi 3, itu kan hasilnya pasti ganjil ya kan, itu hasilnya pasti ganjil itu. Jadi kalian bisa lihat lah ya, berapapun 8 dikurangi 7 misalkan, terus 100 dikurangi 99 misalkan, kan itu hasilnya ganjil ya. Kemudian ganjil dikali ganjil, ini juga hasilnya adalah ganjil ya kan. Jadi yang A ini benar nih harusnya ya, harusnya yang A benar jawabannya. Kalau yang B ini pasti salah, karena di sini ada dikali 6, 6 itu genap. Genap dikali berapapun ya, berapapun di sini hasilnya dia pasti bilangannya genap juga. Kemudian ini kita bisa cek ya, yang C genap
ditambah ganjil kuadrat itu pasti ganjil. Genap ditambah ganjil, ganjil, ganjil dikuadratkan ganjil, ganjil dikurangi ganjil ya. Ini 1 ganjil pasti hasilnya genap. Ya gitu. Jadi ini ganjil. Ini sorry, saya salah tulis lagi ya. Ini genap harusnya ya. Ini genap. Ini juga genap. Kalau yang ini genap kuadrat genap. Ini ada 2 pasti jadi genap. Ini ganjil, ganjil. Ganjil tambah ganjil itu adalah genap. Genap tambah genap pasti menjadi genap ya. Gitu. Kemudian ini juga sama yang X min 3 nih. Kan X itu genap. Genap dikurangi ganjil jadi ganjil. Ganjil dikuadratkan adalah ganjil ya. Nah, ditambah dengan di sini Y plus 4, Y-nya itu ganjil. Ganjil ditambah genap jadi ganjil. Ganjil dikuadratkan tetap ganjil. Nah, tetapi ganjil ditambah ganjil hasilnya adalah genap. Ya gitu, sehingga yang benar tadi hanya yang A ya. Gitu. Oke, kemudian yang nomor 20. Nah, ini ciri khas ya. Kalau bilangan desimal terutama yang kurang dari 1 seperti ini ya, maka ketika dia diakarkan pasti dia akan naik ya, atau akan lebih besar daripada bilangan aslinya, sehingga Y akan lebih besar dari X. Ketika dikuadratkan justru dia akan mengecil ya, atau lebih kecil daripada bilangan aslinya, turunlah ya, misalkan gitu. Contoh yang simpel adalah 1/4 misalkan 0,25 dikuadratkan itu akan menjadi 1/16, akan turun nilainya, mengecil. Tapi kalau diakarkan dia jadi setengah, naik ya kan, sehingga di sini X justru lebih besar dari Z. Jadi polanya adalah yang paling kecil adalah Z ya, Z kemudian X dan yang terakhir adalah Y. Jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Oke, itu adalah soal penalaran umum yang terakhir ya. Ada 20 soal di sini yang saya bahas.